Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Beyond Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Sebelum saya mulai ngobrol-ngobrol, buat teman-teman yang pengen memesan ini, mau buat pajangan, ya, buat hadiah, buat apa saja, silakan bisa kontak nomor di bawah ini, ya. Dan ini adalah miniatur karapan sapi. Di bawahnya ini Pulau Madura. Buat teman-teman yang ingin memiliki ini untuk jadikan pajangan di rumah, bisa langsung kontak di nomor di bawah ini, ya. Atau bisa tonton nanti di akhir video lebih lengkapnya, atau langsung aja deh langsung kontak nomor WhatsApp di bawah ini. Oke. Menjelang bulan bukan menjelang, ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada sebuah request nih dari teman-teman. Namun sebelumnya, sekedar informasi, sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan insya Allah semoga kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, dan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah di tahun yang akan datang, di tahun 2023. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, puasakah? Atau lancarkah? Atau bolong-bolong? Atau tidak puasa sama sekali? Tapi apapun itu, semoga teman-teman masih diberi kesehatan, jasmani dan rohani, dan diberi panjang umur, masih bisa bertemu di puasa yang akan datang, dan semoga nanti di tahun akan yang datang mau berpuasa dengan baik dan benar. Dan semoga yang puasa, yang menjalankan ibadah puasa di 1443 Hijriah ini, pahalanya dan dosa-dosanya pun dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima segala amal ibadah selama bulan puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang request. Nah, ini ada permintaan nih, request dari subscriber saya atau viewer saya di channel YouTube yang 78. Mas Yan, tolong buatin dong ini klasemen sementara di lomba karapan sapi Madura ini. Wah, ini keren nih. Sudah ada, sudah siap. Cuman saya menunggu momentumnya aja kapan. Dan kebetulan ada waktu hari ini, saya membuat videonya. Oke, langsung saja. Jadi setelah saya rangkum, ada top 10, 10 terbesar, 10 terbaik ya. 10 terbaik, 10 peringkat. Ranking 10 di lomba karapan sapi di Pulau Madura ini. Oke, yang pertama, ranking pertama, yaitu sapi dari Jawa. Wah, ini jarang-jarang nih sapi Jawa bisa menduduki ranking ke-10 di top 10 ini. Sapi Jawa, siapakah dia? Siapa dia? Dia siapa? Nggak tahu. Oke, kita kasih tahu, yaitu Roket Jawa, milik dari Bapak Edi atau Haji Edi Banyulangit Lumajang. Oh, Haji Edi Lumajang ya? Yang saya tahu Haji Edi itu Probolinggo deh. Tapi kok alamannya di Lumajang ya? Adalah yang penting Roket Jawa masuk di posisi ke-10 di klasemen sementara atau ranking ke-10 lomba karapan sapi Madura. Kemudian yang kedua, siapakah gerangan? Yaitu milik dari Haji Munib, yaitu Kalisari, Bongkar Kalisari, Pamekasan. Nah, di ranking ke-10 diduduki oleh besutan atau jagoan dari Haji Munib Pamekasan, yaitu tim dari Bongkar Kalisari. Ya, beliau ini kalau nggak salah pernah sih pengen saya grebek, cuman waktu itu beliau sakit, jadi nggak jadi grebek. Nah, sebenarnya ada kesempatan, beliau sudah mengiyakan, cuman sayangnya nggak ada waktu, Mas Bor, nggak ada waktu. Kemudian kita lanjut yang ke berikutnya, yang ke-8. Kalau tadi kan 10 ke 9, sekarang yang ke-8, yaitu diduduki oleh siapakah gerangan? Siapakah? Wow, ini sebenarnya beliau ini adalah boleh dikatakan pemain baru ya. Beliau ini di peringkat 8 ini adalah pemain baru sebenarnya, nggak lama-lama amat, karena saya mengenal beliau tahun 2019. Dan beliau sejarahnya adalah pemain sabung ayam dan berhenti ke karapan sapi
Nah, di tahun 2019 saya mengenal dengan beliau yang namanya yaitu diduduki oleh Kaper Koneng, Kepala Desa Turin Bere. Nah, Turin Barat, di Desa Turin. Turin itu durian ya. Kalau orang-orang Madura bilang Turin. Turin Bere, yaitu KL atau Kepala Desa Turin Bere, diduduki oleh Kaper Koneng. Oke, di posisi ke-7 sahabatnya Haji Mamang, tak lain dan tak bukan Abah Agil. Abah Agil ada di posisi ke-7, yaitu tim Bandar Ketombe ada di posisi ke-7, ranking ke-7 sementara ini. Sementara ini posisi bisa berubah-ubah ya teman-teman ya. Posisi ini bisa berubah-ubah bila ada lomba. Jika yang pertama tadi tidak bisa mempertahankan, akan turun tahta, akan naik lagi, akan terus berganti ini. Ini boleh dikatakan persaingan mulai ketat, mulai memanas ini. Nanti setelah bulan puasa ini, waduh, akan terjadi persaingan sikut sana, sikut sini, jegal sana, jegal sini. Untuk mempersiapkan jagoannya untuk menempati posisi teratas dan puncaknya nanti di Piala Presiden. Wah, oke, kita ulang lagi. Di posisi ke-7 ada Bandar Ketombe, milik dari Abah Agil, Kepala Desa Debung. Oke, setelah posisi ke-7 kita lanjut ke posisi ke-6 dan 5. Oke, siapakah posisi 6 dan 5? Ada yang tahu gerangan? Yo, siapakah di posisi ke-5, posisi ke-6 dan ke-5? Oke, kita sebutin aja langsung. Posisi ke-6 ada milik dari Haji Abdus Salam dari Ketapang. Beliau adalah anggota DPR dan boleh dikatakan beliau ini juga kalau main di dunia terjun langsung ya, terjun langsung di dunia karapan sapi, boleh dikatakan baru ya, hampir sama dengan Kelebun atau Kepala Desa Turin Bere, yaitu sekitar 2019. Karena dulu waktu beliau punya sapi pertama, sapi kecil, itu saya pertama kali ngobrol, kandangnya masih kandang baru. Dan Haji Abdus Salam ini sebenarnya suka dulu sih lebih berkecimpung di dunia balapan sepeda motor ya, speed ya, atau drag race, bukan drag race sih, lebih ke race-nya, lebih ke race motorbike race ya. Kemudian beliau diberikan kepada keponakannya. Kemudian beliau singkat cerita nih, beliau minta izin pada ibunda yang almarhum, dan alhamdulillah diberikan izin. Dan saat itu kalau nggak salah sih teman-teman ya, tahun 2019 Haji Abdus Salam memiliki sapi pertamanya, karena waktu itu saya yang gerbek pertama waktu itu. Nah, kemudian mengukir prestasi pertama ini Haji Abdus Salam pecah telur deh kalau nggak salah prestasi pertama ini di Jubuneh. Waktu itu ultahnya Sonar Muda. Iya, Sonar Muda waktu itu juara 2 deh kalau nggak salah. Juara 2. Mungkin ya. Mohon dikoreksi jika salah ya di kolom komentar ya. Dan posisi kelima. Di posisi kelima, ada yang bisa nebak? Posisi kelima? Siapa? Salah. Siapa? Betul. Yaitu tim Banyu Biru, besutan dari Haji Oyung, teman saya sendiri di Tocung. Haji Oyung. Jadi cuman sayang sih, emang ya. Haji Oyung ini punya besutan yang jagoannya bintang pesawat, cuman sayangnya sekarang Haji Oyung harus turun tahta nih, turun peringkat, turun ranking. Dikarenakan jagoannya ini sementara ini semoga segera stabil kembali. Bintang pesawatnya ini mulai tidak stabil sejak di Pamekasan ya, waktu itu saling tarik menarik, yang penekat itu malah ke tengah, kemudian ditarik lagi oleh pemakernya, akhirnya terjadi sedikit cedera. Dan sampai saat ini belum stabil nih jagoannya dari Haji Oyung ini, belum stabil betul yang namanya bintang pesawat. Jadi semoga nanti segera stabil ya Haji Oyung ya. Jadi dari peringkat 5 bisa naik lagi nih peringkat 4. Karena kemarin ini peringkat 4 karena belum mengukir prestasi, artinya turun ke peringkat ke 5. Ke 4 turun ke 5. Oke, tadi
Peringkat 6 adalah Big Boss, peringkat 5 adalah Banyu Biru. Nah, kita akan bahas lagi, kita akan lanjut peringkat keempat dan ketiga. Oke, kita akan bahas lagi. Yang ini adalah peringkat keempat dan ketiga. Wow, siapakah? Peringkat keempat? Tak lain dan tak bukan, milik dari Haji Dekir. Mabes terbang, markas besar yang dulu besutannya dulu nih punya Abah Dekir ini punya jagoan namanya Istana, istri tanpa nama katanya begitu. Istana Haji Dekir dari Ompen. Oke, Mabes terbang menduduki posisi keempat di klasemen atau di peringkat atau ranking ke top 10 di lomba karapan sapi. Madura, Haji Dekir masuk di posisi keempat, ranking 4 sementara ini, karena Haji Dekir ini di Madura menang, dapat posisi di 6 besar, kemudian di Jawa dapat juga Haji Dekir di tempuran waktu itu, kemudian balik lagi ke Madura, dapat lagi. Waduh, rezekinya Haji Dekir ini lagi lancar-lancarnya nih tahun 2022 ini. Mantap Abah, mantap Abah, lanjutkan Abah, doanya lanjutkan. Kemudian di posisi ketiga diduduki oleh Gagak Rimang besutan dari Haji Thohir. Nah, Gagak Rimang ini boleh dikatakan tim yang paling banyak koleksinya ya teman-teman ya, paling banyak koleksinya dari tim Gagak Rimang ini besutan dari Haji Thohir. Dan prestasi kemarin yang terakhir yaitu si Sinar Laser, yaitu juara 2 ya kalau nggak salah, waktu itu bersaing dengan Moncong Putih waktu itu. Dan waktu di Bupati Cup, wah ini penampilan Sinar Laser ini luar biasa, stabil dengan kecepatan 17.5, 17.6 di selempang merah dan selempang kiri, stabil banget, stabil, bagus, stabil. Cuman sayangnya penampilan kemarin terakhir menjelang bulan puasa, menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah kemarin, penampilannya agak menurun. Tapi penampilan agak menurun pun Sinar Laser masih bisa menggait sebuah trofi atau posisi terbaiknya, yaitu di juara 2 golongan atas. Kemarin itu bersaing dengan Moncong Putih. Cuman sayangnya Moncong Putih harus ada di posisi pertama mengalahkan Sinar Laser. Jadi sekali lagi, Sinar Laser Gagak Rimang atau Gagak Rimang sementara ini ada di posisi ketiga di ranking karapan sapi Madura. Well, sekarang yang kedua, siapakah yang kedua? Siapakah? Aduh, sayang, sangat disayangkan sekali. Awalnya tim ini adalah di posisi pertama. Nah, karena makhluk hidup ya teman-teman ya, kalau makhluk hidup tidak ada kadang di atas, kadang di bawah, kadang stabil, kadang enggak. Ya, inilah yang dialami oleh tim karapan sapi besutan dari Haji Ramli, yaitu anak selor atau selor muda yang ada di desa Longkek, Kecamatan Gelis. Ini ada sedikit permasalahan. Anak selor boleh dikatakan akhir-akhir ini agak tidak stabil. Jadi kalau dengan pasangan aslinya ini lumayan lama sih, agak lama ya, tidak mendapatkan posisi, cuman dengan gandeng-gandeng anak selor, gandeng dengan baby skater itu juara juga di Pamekasan juga. Nah, besutan Haji Ramli yaitu tim karapan sapi selor muda ada di posisi kedua, yang awalnya posisi 1 sekarang tergeser oleh salah satu tim dari utara sana. Siapakah dia di posisi pertama? Setelah anak selor di posisi kedua, kita akan sebutkan posisi pertama, yaitu milik dari Haji Baidi. Posisi pertama milik dari Haji Baidi atau besutan Haji Baidi, yaitu Moncong Putih, sekarang ada di posisi teratas ranking 1. Ayo Mbak Baidi, apakah Anda dapat mempertahankan ranking tersebut? Ataukah anak selor nanti yang akan menggeser kembali? Wah, kita lihat persaingan perebutan ranking pertama ini antara Moncong Putih dan selor muda. Ataukah mungkin Gagak Rimang akan melesat ke atas? Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita lihat. Berarti kurang lebih ada 3 nih persaingan ketat untuk merebut di posisi teratas, yaitu ranking 1-nya ya, antara Moncong Putih, selor muda, dan Gagak Rimang. Ini berkesempatan besar ini.
sangat-sangat berkesempatan besar untuk naik ke posisi teratas. Hah? Siapakah itu? Nah, kita lihat nanti. Nah, sekedar informasi, klasemen ini atau ranking ini sementara ini setelah lomba karapan sapi kemarin di Stadion Raden Panji Mohnur, teman-teman ya, kemarin. Nah, apakah akan ada perubahan nanti setelah bulan puasa? Karena setelah bulan puasa, insya Allah akan ada lomba karapan sapi di Kecamatan Blega pada tanggal 10 dan 11, insya Allah dilaksanakan 2 hari. Nggak tahu juga nanti. Semoga sambung doa ya. Semoga berjalan dengan lancar. Well, itu aja ranking atau klasemen sementara di lomba karapan sapi Madura bukan versi, saya cuma ngumumin sih, bukan versi yang dulu 78. Kita cuma ngumumin, memang itulah adanya. Ya, oke. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan penyebutan ranking, mohon maaf. Silakan dikoreksi di kolom komentar. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah. Yo bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye.